Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau sebuah mata kuliah atau pengalaman belajar itu selesai aja. Begitu dapat nilai, rasanya udah jadi garis finish. Tapi gimana kalau sebenarnya ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar nilai? Sesuatu yang bisa kita bawa terus, bahkan sampai ke dunia kerja. Yuk kita coba bedah bareng-bareng sebuah tantangan refleksi yang namanya Narrative Me. Coba deh ingat-ingat lagi. Biasanya di akhir sebuah perjalanan kita punya dua pilihan. Pilihan pertama itu berakhir dengan kenangan. Kita mungkin bilang, wah kelasnya seru banget. Tapi ada pilihan kedua, yaitu berakhir dengan kesadaran. Kalimatnya jadi beda. Aku berubah karena ikut kelas ini. Nah, kita mau ngajak kalian buat menjelajahi pilihan kedua ini. Jalur yang rasanya jauh lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Melampaui nilai akhir. Nah, disinilah ide di balik Narrative Me itu jadi penting banget. Ini adalah sebuah tantangan dari mata kuliah bercerita dalam bisnis. Tapi ini tuh bukan sekedar tugas akhir biasa loh. Anggap aja ini sebuah undangan buat kita berhenti sejenak dan beneran paham sama pertumbuhan diri kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Kalau nostalgia, itu simple. Kita cuma bilang, saya menikmati kelas ini. Itu kenangan. Tapi kalau refleksi, ceritanya jadi lebih dalam. Pernyataannya menjadi, saya berubah karena kelas ini. Pergeseran dari sekedar menikmati menjadi berubahlah, yang jadi inti dari kesadaran profesional. Jadi, skill apa sih yang sebenarnya lagi kita asah di sini? Namanya itu penceritaan reflektif. Ini bukan cuma soal cerita doang ya, tapi lebih ke kemampuan kita buat merangkai perjalanan belajar jadi sebuah cerita yang jujur. Cerita yang benar-benar bisa nunjukin gimana cara kita mikir, bersikap, sampai ngambil keputusan itu akhirnya berubah. Dan penting banget nih buat dicatat. Refleksi dalam konteks ini tuh bukan soal baper-baperan atau sentimental. Ini adalah keahlian profesional. Maksudnya, kita jadi lebih sadar sama pola pikir kita sendiri. Kita ngerti gimana kita bertumbuh, dan kita bisa ngenalin kapan cara pandang kita itu bergeser. Jadi, ini beneran skill ya, bukan cuma perasaan yang datang dan pergi. Oke, kita lanjut ke bagian 2, keahlian untuk dunia nyata. Mungkin ada yang nanya, emang sepenting itu ya di luar kampus? Jawabannya, penting banget. Karena dunia kerja justru nyari-nyari banget kemampuan kayak gini. Coba deh bayangin, di dunia kerja nanti, praktek refleksi kayak gini tuh udah jadi hal yang biasa. Kita bisa nemuin ini di mana-mana, waktu evaluasi setelah proyek kelar, pas ke performance review tahunan, di program-program buat jadi pemimpin, bahkan pas ngobrolin soal jenjang karir. Jadi Narrative Me ini sebenarnya kayak miniatur atau simulasi dari apa yang bakal kalian hadapi nanti. Dan jangan salah, dampaknya itu gede banget. Coba kita dengerin apa kata Boroy, seorang CEO startup. Di dunia startup, refleksi itu bukan tugas, itu alat bertahan hidup. Artinya apa? Di lingkungan yang geraknya cepet banget, kalau kita nggak bisa belajar dari pengalaman, ya kita bakal ketinggalan. Nah, itu dari sisi pimpinan. Gimana dari sisi rekruter? Ayu, seorang talent scout, juga bilang hal yang mirip. Kesadaran diri itu keunggulan yang langka. Kandidat yang bisa menjelaskan bagaimana mereka berubah, bukan cuma apa yang mereka kerjakan, itu jauh lebih menarik. Jadi kemampuan buat ngejelasin proses perubahan diri kita, itu yang bikin kita kelihatan beda. Baik, sekarang bagian ketiga, menceritakan kisah jujur Anda. Terus gimana praktiknya? Simple aja, intinya adalah kita diminta untuk berbagi cerita yang jujur dan otentik soal perjalanan kita selama belajar. Jadi di tantangan Narrative Me ini, yang perlu dilakuin adalah bikin video refleksi singkat, cukup 3-5 menit aja. Nah, biar gampang, ada 4 poin utama yang bisa jadi panduan. 1. Momen kunci. Coba ingat-ingat, ada nggak satu momen yang paling klik buat kamu? Kedua, perubahannya. Dari momen itu, apa sih yang berubah dari cara kamu mikir? Ketiga, maknanya. Kenapa perubahan ini penting buat kamu ke depannya? Dan yang terakhir, umpan balik. Apa yang menurut kamu berhasil, dan apa yang bisa dibikin lebih baik lagi? Dan ini nih, tolong banget dicatat ya. Tujuannya itu bukan bikin video yang sinematik atau sempurna. Nggak ada urusannya sama kamera mahal atau jago ngedit. Yang paling penting itu adalah suara kita kedengeran otentik dan pemikiran kita jujur. Itu aja. Seperti kata Ayu lagi, satu cerita yang jujur itu jauh lebih ngena daripada video yang terlalu kinclong. Jadi, yang diukur di sini benar-benar cuma satu, kejujuran dan kedalaman refleksi kita, bukan yang lain. Nah, mungkin sekarang ada yang kepikiran. Waduh, nanti dinilai gimana ya? Tenang, kita masuk ke bagian 4, pertumbuhan bukan evaluasi. Penting banget buat kita semua paham filosofi di balik tantangan ini.
Pak Holil, salah satu dosennya, ngejelasin dengan pas banget. Kami tidak menilai seberapa bagus videomu. Kami menilai seberapa sadar kamu terhadap perubahan dirimu. Jadi sekali lagi, yang dilihat itu bukan seberapa keren videonya, tapi seberapa dalam kita sadar sama perubahan di dalam diri kita sendiri. Intinya, ini semua soal kesadaran dan kejujuran. Dan karena proses tumbuh setiap orang itu beda-beda, ya nggak akan ada jawaban yang benar atau salah. Ini murni soal perjalanan pribadi kita buat kenal sama diri sendiri lebih dalam lagi. Oke, sebagai penutup, kita coba lihat gambaran besarnya ya. Naratif me atau tantangan refleksi semacam ini, itu sebenarnya bukan garis finish dari proses belajar. Justru sebaliknya, ini adalah momen di mana proses belajar kita itu jadi sadar. Ini kayak momen kita ambil jeda sejenak, ngelihat ke dalam diri, dan bener-bener nanya, apa ya yang udah berubah dari diriku? Dan kutipan dari Ayu ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Refleksi bukanlah tentang melihat ke belakang. Refleksi adalah tentang menentukan arah ke depan. Dengan kata lain, refleksi ini tuh kayak kompas. Bukan buat ngelihatin jalan yang udah kita lewatin, tapi buat nentuin kita mau kemana selanjutnya. Jadi, sebagai penutup dari bahasan kita kali ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Nggak peduli perjalanan belajar apa yang baru aja kalian selesain, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa satu hal baru yang sekarang kamu pahami tentang dirimu?